Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali di channel berbagi ilmu ini ya, teman-teman. Di sini saya ingin merangkum kepada teman-teman semua bahwa dalam bahasa Indonesia khususnya CPNS itu ada kalimat efektif yang kita suruh analisis, teman-teman. Nah, di sini materinya saya rangkum, benar-benar saya rangkum yang sering keluar di tes CPNS ya, teman-teman. Nah, ini 5 menit langsung paham karena memang mudah kok, teman-teman ya. Kita langsung ke materinya ya. Pertama ya, kalimat efektif itu dia kalimatnya itu tepat ya, seperti adanya subjek, predikat, dan objek. Jadinya kalau dia tidak ada salah satu atau misalnya subjek aja, ngapain gitu. Jangan hal-hal yang membuat kita bingung. Misalnya Andi pergi. Ya, secara kalimat itu tidak efektif. Kenapa? Karena tidak ada objeknya. Pergi kemana kan tidak jelas, seperti itu. Itu secara kalimat ya. Tapi kalau secara dia perkata, ya Andi ya boleh, kemudian pergi ya boleh, seperti itu ya. Dia itu kalimat baku maksudnya. Tapi kalau dalam satu kalimat ya, kalimat itu harus membentuk ada subjek, predikat, dan objek. Jadinya harus jelas Andi mau kemana, seperti itu. Kemudian yang kedua, hemat kata. Maksudnya adalah menggunakan kata yang tidak menjamakkan kata yang sudah jamak. Contohnya, para masyarakat itu tidak efektif. Kenapa? Karena para dan masyarakat ini sama-sama jamak dia. Nah, kata para inilah yang bertugas menjamakkan subjek, teman-teman. Tapi kan masyarakatnya sudah subjek. Makanya yang efektif itu adalah yang masyarakat. Tidak ada kata paranya. Contoh lain misalnya, para tamu-tamu itu tidak efektif. Kenapa? Karena para tamu-tamu kan dari kedengarannya juga udah aneh ya. Maka yang efektif itu juga para tamu ya. Itu yang efektif. Nah, para dan tamu ini sama-sama, para ini menjamakkan tamu sebenarnya, maka tidak perlu ada kata tamu lagi. Nah, kalau tidak ada kata para, maka yang benar adalah tamu-tamu, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang tepat ya, yang ketiga, maksudnya adalah dalam satu kalimat tidak boleh ada kata yang bersinonim. Contohnya, sejak dari malam tadi itu tidak efektif. Kenapa? Karena kata sejak yang ini, teman-teman ya, dan kata dari ini sudah menunjukkan satu makna. Kalau maksudnya adalah kalau kita hilangkan salah satunya tidak akan mengubah maknanya. Contohnya ya, saya hilangkan kata dari misalnya, maka yang efektif itu adalah sejak malam tadi. Atau saya hilangkan kata sejak, maka yang efektif adalah dari malam tadi. Nah, yang sejak dan dari ini sama-sama bisa dihilangkan salah satunya, teman-teman ya, karena dia merupakan sinonim. Kemudian yang keempat ya, kata tidak ambigu. Maksudnya adalah kalimat harus jelas siapa pelaku yang dimaksud. Contohnya ya, yang tidak efektif itu waktu dan tempat dipersilakan. Loh, siapa pelakunya? Waktu kan bukan subjek, dia bukan manusia atau yang bisa berbuat. Makanya yang efektif itu adalah kita tambahkan siapa pelakunya sebenarnya yang dimaksud oleh kalimat tersebut. Nah, yang efektif di sini contohnya adalah kepada Bapak Bupati Lombok Tengah dipersilakan ya. Nah, kata dipersilakan sebenarnya ini dia nyambung, teman-teman, mohon maaf ya. Nah, yang baku juga ya, ingat-ingat ini ya ilmu barunya. Persilakan itu yang baku. Kalau persilahkan ada hanya itu tidak baku, teman-teman ya. Ya, jadi semoga mohon dimohonkan lah supaya kalian benar-benar paham ya. Selanjutnya yang kelima ya, sesuai PUEBI ya, dulu namanya EYD ya, ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang udah berubah. Maksudnya adalah dalam suatu kalimat itu harus menggunakan imbuhan yang sama. Contohnya, tugas seorang Andi sebagai murid adalah menulis, membaca, dan analisa masalah. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena kalau kita lihat, teman-teman, di sini dia menggunakan imbuhan me, di sini juga membaca ya, dan di analisa tidak ada me-nya. Maka yang dimaksud oleh imbuhan yang sama adalah menulis, membaca, dan menganalisa. Ada imbuhan me di seluruh kata kerja yang tadi itu, teman-teman ya. Itu yang efektif. Yakin paham lah, mudah kok. Bismillah. Kemudian yang keenam adalah kesepadanan struktur. Maksudnya ya, hindari kata depan proposisi di depan subjek. Contohnya, bagi semua pelamar kerja diharapkan melengkapi berkas yang diperlukan. Nah, kata bagi inilah yang dikatakan sebagai proposisi ya. Karena kalau tidak ada bagi juga tidak apa-apa ya. Semua pelamar kerja diharapkan melengkapi. Ini memubazirkan kalimat kata bagi ini. Maka sebaiknya itu dihilangkan, teman-teman. Maka yang efektif itu adalah semua pelamar kerja diharapkan melengkapi berkas yang diperlukan. Itulah yang efektif. Kemudian ya, tidak ada kata yang di belakang
predikat atau kata kerja ya, karena akan mengakibatkan perluasan ya. Tidak ada kata yang ya, tidak kata yang ini di belakang predikat karena akan mengakibatkan perluasan subjek. Contohnya, dia yang menyapu halaman rumah. Ya, dia yang menyapu, maka yang ini kok aneh sekali ya, dia yang menyapu, kan tidak efektif teman-teman ya. Maka yang efektif adalah dia menyapu halaman rumah. Di sini bisa kita simpulkan ya bahwa ternyata kalimat efektif itu benar-benar kalimat yang sesungguhnya dan utuh, tidak mendayu-dayu atau sok-sok berpuitis di sini ya. Itu kalimat yang benar-benar efektif teman-teman. Pasti pahamlah bagaimana nanti ketika lihat soal, yakin saya. Kemudian yang ketujuh ya, mengenai imbuhan. Kalau ketemu kalimat yang jika suku kata er jadi satu, maka imbuhan berubah menjadi be. Maksudnya gini teman-teman ya, saya langsung ke contohnya. Kata cermin kan, cermin. Nah ini satu kata, itu terdiri dari dua suku kata ya. Satu kata ini terdiri dari dua suku kata, maksudnya adalah cermin. Nah cer itu satu suku kata, min itu satu suku kata, cermin. Nah berarti penulisan imbuhan yang tepat adalah becermin. Nah, kata ar itu hilang ya, bukan bercermin tapi becermin. Bukan bercermin tapi becermin. Karena kenapa? Karena dalam kata cermin itu suku kata er-nya ini nyambung dia. Er ini dalam satu suku kata cer kan, min, dia nyambung teman-teman ya. Maka penulisan tepat adalah becermin, bukan bercermin ya. Contoh lain misalnya ya, kata cerai itu terdiri dari dua suku kata yaitu ce dan rai, bukan cerai ya, tapi ce dan rai. Nah di sini kan er-nya itu kan dia misah ya, e sama r dalam satu suku kata, beda suku kata dia, maka penulisannya itu yang tepat adalah bercerai. Masuk kata r-nya ya, bercerai, bukan becerai tapi bercerai. Paham ya? Intinya adalah kalau er itu dia nyambung dalam suku kata, maka dia cara penulisan tepat adalah becermin, bukan bercermin. Nah, kalau misalnya dalam suku kata er itu misah seperti ini teman-teman, kata cerai ini, maka imbuhan yang tepat adalah bercerai. Ini tulisan yang tepat ya, bercerai. Karena er itu misah dalam satu suku kata seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kalian boleh kok screenshot dan sebagainya ya. Kemudian 8 ya. Imbuhan jika bertemu kata kerja harus digabung. Jika bertemu kata selain kata kerja dipisah. Maksudnya gini teman-teman ya. Contohnya ini. Di kalau bertemu sama makan itu maka penulisannya lah dimakan. Kenapa? Karena makan ini merupakan kata kerja. Ya, karena kata kerja kalau dia bertemu dengan di ya atau imbuhan, dia akan ditulis disambung dia ya, dimakan. Nah, beda dengan di yang bertemu dengan kata yang bukan kata kerja. Sepertinya di bertemu dengan rumah. Rumah kan bukan kata kerja tapi kata benda kan. Maka penulisannya lah di rumah atau ini dipisah ya. Di sama rumah itu dipisah teman-teman ya. Poinnya adalah jika di bertemu dengan kata kerja, maka apapun imbuhan ya, kalau kata kerja biasanya dia langsung bersatu, dimakan. Kalau di atau kata imbuhan yang lain bertemu dengan rumah atau kata benda selain kata kerja, maka penulisannya itu dipisah. Contohnya di sini adalah di rumah. Nah, itu dia teman-teman soal efektif ya, kalimat efektif yang sering banget keluar di CPNS ya. Ini insya Allah kalau kalian sudah melihat soalnya, kemudian kalian bisa kok tahu ternyata ini tidak sinkron, kok aneh kalimatnya seperti itu ya. Maka kalian pilihlah yang benar-benar kalimat yang logis seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tulis amin di kolom komentar. Semoga kita benar-benar dikasih kemudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.